Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan teman-teman muda yang dicintai oleh Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya, Frater Banus, dalam acara Sabda Saban Hari Paroki Santo Paskalis Cempaka Putih. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kamu dengar telah terjadi di Kapernaum.' Yesus berkata lagi, 'Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan rekan-rekan muda yang dicintai oleh Allah. Dikisahkan seorang raja mempunyai seorang teman, dan teman itu adalah teman masa kecilnya, sehingga mereka berdua saling mengenal keluarganya dan juga mengenal kepribadian mereka. Pada suatu waktu, raja dan temannya itu bermain pisau. Tetapi tiba-tiba salah satu jari raja itu terpotong. Melihat kejadian itu, temannya lalu berkata, "Ah, ini tidak apa-apa. Sebentar lagi sembuh, dan semoga ini menjadi yang terbaik." Tetapi sang raja tiba-tiba marah, karena ia berpikir bahwa temannya tidak mengerti apa-apa tentang medis, dan juga mengeluarkan kata-kata yang sepertinya bersyukur akan kejadian itu. Lalu sang raja memerintahkan prajuritnya untuk memenjarakan temannya itu. Pada kesempatan lain, sesudah kejadian itu, sang raja ingin pergi berburu, karena memang sang raja mempunyai hobi berburu. Ketika memasuki suatu hutan, ia memerintahkan para argojonya untuk tidak ikut bersamanya. Dia ingin masuk ke dalam hutan itu sendiri dan ingin menikmati hobinya itu sendiri juga. Tetapi tiba-tiba di dalam hutan itu, sang raja ditangkap oleh sekelompok orang, sekelompok manusia primitif. Dan mereka membawanya ke kampungnya yang tentunya berada di tengah-tengah hutan itu. Sang raja memohon ampun kepada ketua suku agar ia dibebaskan. Tetapi ketua sukunya memerintahkan kepada
teman-temannya untuk segera mempersembahkan raja itu kepada dewa yang dihormati oleh mereka yang ada di dalam hutan itu. Nah, akan tetapi syarat yang harus dilakukan adalah ketika ingin mempersembahkan korban itu kepada dewa, manusia itu harus utuh dan tak bercacat sedikit pun. Ketika salah satu dari antara mereka memeriksa raja itu dan mereka melihat bahwa salah satu jarinya terpotong, dan mereka mengatakan bahwa ini tidak bisa dipersembahkan kepada dewa karena memang raja ini memiliki salah satu jari yang cacat. Maka raja itu pun dibebaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak dan rekan-rekan muda yang dicintai oleh Allah, saya sendiri sangat yakin, tanpa mengurangi rasa hormat saya akan kebaikan dan kebajikan hidup yang telah kita semua lakukan, bahwa terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menaruh rasa cemburu atau menaruh rasa tidak puas ketika kita menyaksikan sesama kita itu memiliki kemampuan yang lebih. Apalagi sesama itu adalah orang-orang terdekat kita dan kita melihat atau mengetahui situasinya, bahkan situasi keluarganya. Nah, bahkan sampai pada titik bahwa kita sama sekali tidak bisa menerima kenyataan itu. Nah, sehingga seluruh perjalanan hidup kita diwarnai dengan ekspresi cemburu atau iri hati karena kebaikan atau keberhasilan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita atau sesama kita itu. Nah, akibat dari ekspresi itu, kita melihat sesama kita itu sebagai orang yang menjadi semacam pesaing bagi kita dalam menemukan potensi-potensi yang kita miliki. Nah, dan juga kita akan melihat bahwa mereka itu tentunya menjadi ancaman karena dengan kehadiran mereka kita bisa saja kehilangan popularitas kita atau kehilangan harga diri kita. Kejadian ini persis dialami oleh Yesus ketika ia berada di Nazaret, di mana ia ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Kita tahu bahwa mungkin sebagian besar orang-orang yang menerima atau sebagian orang yang menolak Yesus itu adalah teman main ketika Yesus itu kecil. Sehingga tentunya mereka mengetahui siapa keluarga Yesus itu. Dan akhirnya muncul rasa tidak puas itu. Karena Yesus berasal dari keluarga sederhana, dinilai memiliki rahmat dari Allah, rahmat kebijaksanaan, yang dalam arti tertentu membuat dirinya semakin terkenal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dan rekan-rekan muda yang dicintai oleh Allah, melalui bacaan ini, kita diajak untuk melihat sesama kita secara positif. Dengan melihat sesama kita secara positif, maka kita tidak memiliki rasa cemburu atau iri hati. Karena rasa cemburu atau rasa iri hati yang ada dalam diri kita membuat kita menderita karena kita tidak mampu melihat kebaikan atau melihat rahmat Allah yang bekerja dalam diri sesama kita. Oleh karena itu, suatu pesan untuk kita adalah kita melihat kebaikan sesama kita, mendukung kebaikan yang dimiliki oleh sesama kita, dan juga mendoakan sesama kita agar dengan kebaikan, dengan kemampuan yang mereka miliki, semua orang yang lainnya turut merasakan rahmat dan kebaikan itu.
Semoga Tuhan memberkati kita.